Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anakku sekalian, sekarang kita belajar akhlak ya. Kita lanjut pelajaran kita atau materi kita pada hari ini adalah bersabar yang diiringi dengan syukur ya. Jadi seorang hamba pasti memerlukan yang namanya kesabaran dalam setiap keadaan, baik itu keadaannya lapang ataupun sempit, diperlukan yang namanya kesabaran ya. Karena dengan bersabar, dengan bersyukur, maka hati akan menjadi tenang walaupun dalam keadaan apapun ya. Oke, jadi di dunia ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama itu kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu dia harus bersabar dalam menerima dan menikmatinya. Ya, misalnya apakah dia dilimpahkan, diluaskan rezekinya, dilimpahkan hartanya, itu harus dia bersabar dalam menerima dan menikmatinya ya. Kemudian musibah ya, ada kenikmatan, ada musibah. Jadi musibah yang menimpanya sudah pasti dalam menghadapi harus butuh kesabaran ya. Harus butuh kesabaran, karena kalau tidak ada rasa sabar bisa melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesabaran dapat diartikan itu menahan jiwa dari hal-hal yang dibenci dan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma ya para ulama. Di sini ada macam-macam kesabaran ya, macam-macam sabar. Yang pertama itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sabar dalam menerima takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melaksanakan perintah Allah atau ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan dan menerima keputusan takdir baik itu buruk ataupun baik, itu membutuhkan yang namanya kesabaran ya. Jadi hawa nafsu sangat cepat terpengaruh ketika mendapat musibah, bahkan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain ya. Jadi banyak hal yang terjadi ketika mendapat suatu musibah ya. Yang harus butuh kesabaran sehingga hal-hal seperti itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi ya. Kemudian dalam Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa iman itu terdiri dua bagian ya. Setengah adalah sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Jadi iman adalah kumpulan dari ucapan, kumpulan dari amalan dan niat. Semuanya kembali pada dua bagian, yaitu berbuat dan meninggalkan. Berbuat artinya mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hakikat syukur. Sedangkan meninggalkan artinya bersabar dalam meninggalkan maksiat ya. Karena terkadangnya dalam kehidupan ketika mendapat suatu musibah biasanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pergi ke misalnya ya, contoh pergi ke para dukun ya, paranormal. Nah, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang banyak melakukannya ketika mendapat suatu musibah ya. Oke,
Oke, itu ya. Itu yang bisa dijelaskan dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.